kita sudah laksanakan satu acara, yaitu penandatanganan MOU, di mana nanti akan ada kerjasama. Sebagaimana kita tahu bersama bahwa ESA Unggul, ya, kita harapkan di tahun 2015 itu sudah memasuki fase memang international university. Jadi harapannya tentu kerjasama ini akan membawa banyak manfaat. Wajib kita datang ke Singapura, ya, dan Malaysia, yaitu di National University of Singapore. Mereka ini mendapatkan kelas di sana, ya, dan juga di Universitas Antarbangsa Malaysia, ya. Demikian, saya berharap pertemuan atau diskusi kita hari ini, seminar hari ini membawa banyak manfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membawakan materi pertama. Nama saya Istano, Universitas Kakshuri, Profesor. Selanjutnya, saya mau bicara bahasa cepat. Kemudian dalam karirnya beliau itu ketika berupaya senantiasa menyelesaikan perdamaian, beliau kumpulkan dalam suatu buku namanya teknik-teknik penyelesaian dengan cara wakai atau mediasi sebagai pengadilan. Sehingga tahun ini kunjungan kali ini adalah kunjungan yang ke-11 bagi beliau. やはりですね、この、若い、メディア誌ですね、そういうものが普及するには若い人が理解してくれなきゃいけないということで大学の学生に話すようにしているわけです。 Jadi karena beliau mempunyai alasan untuk mengunjungi ke universitas, yaitu untuk bisa memahami mediasi, untuk bisa berhasilnya mediasi ini memang harus dipahami oleh orang-orang yang mengerti apa itu mediasi, sehingga beliau senantiasa memberikan prioritas untuk berkunjung ke universitas. やっぱり何年もですね、裁判官した人は頭が固くなってなかなか分かってくれないけれども、あなた方は分かってくれると信じている。それではですね、第2に入ります。 Kemudian selanjutnya beliau ingin masuk ke poin 2. それで調停というのはメディアスというふうに呼ばれています。 Kalau trope di bahasa Indonesianya mirip ke mediasi. ただ私はですね、フルダーマイヤーとかメディアスという言葉を使わないようにしています。 Namun demikian dalam penjelasan ini beliau tidak akan menggunakan istilah perdamaian atau mediasi. これをできるだけ、盛んに、したいというのが私の願いです。 Jadi kalau harapan beliau bahwa jumlah keberhasilan dari mediasi ataupun perdamaian di Indonesia itu semakin lama semakin banyak dan populer. 時間がですね、限られているのとどうしても通訳を、入れるために十分に、話せないところがあるので私たちお詫びします。 Jadi karena dalam presentasi beliau bagaimanapun juga diperlukan penerjemahan, mungkin ada sesuatu yang kurang, nanti itu mohon maaf sebelumnya. Kemudian yang terkait selanjutnya adalah terkait dengan masalah ke wakai. Kita masuk ke wakai. 日本の和解はですね、特徴は非常にシンプルにできているんですね。 Wakai di Jepang itu ciri khasnya adalah simple, nggak banyak niko-niko. 主な条文は、2つだけです。 Jadi aturan atau klausul yang mengatur itu hanya ada 2. 裁判になったらですね、裁判官はいつでもですね、和解を宣告できる。 Jadi bahwa hakim itu bisa melakukan mendorong wakai dalam tahap apapun juga ketika sudah masuk pengadilan perkaranya. Jadi apakah pada tahap pertama, tahap kedua, pengadilan tahap pertama, pengadilan tahap kedua ataupun kasasi itu masih bisa dilakukan wakai. それから原告と被告以外にですね、第三者も入れて和解することもできます。 Kemudian proses dalam melakukan wakai ini tidak semata-mata hanya pihak penggugat dan tergugat, tetapi pihak ketiga pun boleh ikut terlibat di sini. 成立した和解ですね。和解はですね、和
和解が成立すると、日本ではですね、書記官が調書というドキュメントを作ります。Kalau di Jepang setelah wakai atau perwakai ini didapat kesepakatan, maka nanti paniteranya itu hanya membuatkan seperti rangkuman surat pernyataan. それに、裁判官がスタンプを押すんですね。それでこういう出して。 Kemudian dari akta kesepakatan tersebut setelah disahkan oleh hakim, dicap oleh hakim, maka dia sudah mempunyai secara hukum kekuatan eksekutorial. 私がですね、裁判官になった時はですね、裁判官の中では和解判事になかれという、ことわざがあります。 Walaupun pada zaman ketika beliau masih sebagai hakim itu ada seperti pameo, jangan jadi hakim yang hanya mendorong wakai saja. 和解をするような裁判官、和解をするよりもちゃんと判決をしなさい。和解をするような裁判官は判決ができない、二流の裁判官だというふうにありました。 Karena pada waktu itu ada seolah-olah anggapan bahwa para hakim yang mendorong perdamaian, mendorong wakai ini adalah karena hakimnya nggak bisa mengambil keputusan. Ada seperti ya apa namanya istilah-istilah yang sedikit melecehkan seperti itu. でもですね、今は、裁判官はみんな熱心に和解をやっています。 Namun demikian dengan perubahan zaman sekarang ini para hakim itu sudah sangat bersemangat sekali untuk melakukan mendorong wakai ini. で、去年の統計を見ますとですね、大審の地裁では、和解が 34.1%、で判決は 43.2% です。 Kalau dari data kemarin itu ya data yang masuk ya bahwa yang diselesaikan perkara yang diselesaikan dengan wakai itu 34%, sedangkan kalau yang diselesaikan dengan putusan 43%. それで、ただそうするとね、和解が34で判決が43だと判決が多いように思われますけども、判決のこの中でですね、双方当事者被告もやって出てきた判決は 28.5% で、被告が出てこない欠席判決が 14% ですから、当事者が出てきたケースでは和解は34、判決は28で和解の方が多いわけです。 Jadi kalau hanya data tadi itu seolah-olah masih putusan itu lebih banyak dibandingkan wakai atau perdamaian tadi ya. Tetapi sebenarnya setelah dicek ternyata perkara yang diselesaikan dengan putusan itu 14% itu adalah ada yang tidak hadir. Jadi putusan hashtag. Dengan kata lain 28% yang kedua-duanya hadir. Oleh karena itu sebetulnya penyelesaian perkara dengan wakai ini lebih tinggi dibandingkan dengan putusan. Kemudian masuk ke cara kedua yang namanya cote. 調停っていうのはですね、今から90年ぐらい前に日本で誕生しました。 Sistem yang disebut cote itu sebetulnya di Jepang muncul kurang lebih 92 tahun yang lalu. でこれは裁判になる前ですね、裁判をするが嫌だけど話し合いをしたいという人が調停っていうのを起こした。 Ini bedanya adalah bahwa ketika para pihak itu sebelum mengajukan perkara ke pengadilan, tapi mereka nggak ingin melakukan sistem litigasi, proses litigasi mereka nggak ingin. Nah mereka milihnya yang ini namanya cote, tidak litigasi kalau yang ini. ただ最初はですね、できたけどあまり使われなかったんです。 Memang pada tahap awalnya sistem wakai cote ini juga kurang begitu diminati pada waktu awalnya. これがですね、調停が非常に使えると分かったのは日本にですね、大きな地震が来てた。 Kemudian booming atau mulai dipakainya cote ini di masyarakat ternyata penyebabnya itu ketika di sana terjadi suatu gempa bumi yang besar. 90年前にですね、日本を襲った東京を襲った地震では10万人以上の人が死にました。 Jadi kurang lebih 90 tahun yang lalu di Tokyo itu ada gempa besar. Kemudian sampai korbannya itu kurang lebih 100 ribuan orang. で、もう火事で家もほとんど焼けてしまいました。 Jadi karena adanya gempa bumi itu efek sampingannya ada kebakaran sampai banyak sekali rumah yang hancur karena kebakaran. その時ですね、今のようにもう救助してくれる人もいませんから、みんながですね、争って、家を建てよう、バラックを建てようとしたんですね。 Jadi memang pada waktu itu sistemnya bukan seperti sekarang ini ada yang menolong atau yang membantu mereka. Intinya para masyarakat saat itu rebutan untuk bikin rumah baru. で
で地主も建てたいと思うし、借地人も建てたいと思うし、今度は借家人も建てたいと、みんながして喧嘩になったんですね。Sehingga pemilik tanah ada juga yang pemilik tanah asli bikin rumah tentunya. Tetapi ada juga yang tadinya nyewa dia bikin rumah juga. Ada orang lain bikin rumah juga. Akhirnya di situ timbul perseteruan. その時にどうしたものか考えた時にこの調停を使って、やったらいいんじゃないかということで東京で、出張所を作りまして、テントを建ててそこに裁判官と調停委員が出張して紛争の解決に当たったんです。 Sehingga pada waktu itu jalannya ditempuh ini sistem yang ini namanya COTE ini. Nah itu dari mereka membuat tenda sementara, tenda darurat. Para hakim itu ditugaskan di situ di lapangan untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul di daerah itu. 裁判官が20数名、調停員が100名ですね、出張し、4ヶ月で6400件を処理し、4200件が成立したということになっています。 Kemudian pada waktu itu kurang lebih antara 20 hakim sampai dengan seratusan hakim, seratusan COTE mediator itu ditugaskan selama 4 bulan. Itu ada perkara yang bisa diselesaikan 6.400-an perkara. これ以来ですね、調停というのは非常に便利なものだというふうにみんなが思って調停制度が普及するようになったんです。 Kemudian setelah pengalaman tersebut, akhirnya masyarakat sadar bahwa sistem COTE ini sistem yang sangat fleksibel, sangat praktis, bisa dipakai. Sejak saat itulah sistem COTE ini menjadi populer di Jepang. で、民事調停と民事裁判の関係を述べます。 Selanjutnya masuk kepada COTE secara perdata ataupun COTE dari pengadilan. 日本の場合は裁判にしたくない人が調停を申し出る。 Jadi kalau di Jepang, apabila ada para pihak yang tidak menginginkan diproses di pengadilan, litigasi, dia pilih COTE. インドネシアにはそういうふうなことが制度がなくて、必ずですね裁判を申し立てなければなりません。 Kebetulan untuk saat ini di Indonesia itu tidak ada pilihan sistem seperti itu. Artinya kalau misalnya pengen penyelesaian di pengadilan, pertama ya harus dilakukan gugatan dulu. 裁判を申し立てた人に対して、メディアシを、するわけです。 Kemudian orang yang mengajukan gugatan di situ, yang para pihak itu di pengadilan, itu dilakukan mediasi. で、日本の場合はメディアシをしたい人は最初からメディアシという調停を申し出ればいいんで、裁判する必要がない。この分だけ日本のがすごくやりやすいんですね。 Tapi kalau di Jepang memang memungkinkan bahwa tidak usah mengajukan dulu gugatan ke pengadilan, tapi langsung memang dia milih untuk mediasi dari awal. Sehingga dari sisi sini memang sistem di Jepang mungkin lebih mudah digunakan. で、それから、やるのはですね、そのインドネシアではメディアシをやるときはメディアトルという人が、単独一人でやります。 Sebagaimana diketahui kalau untuk Indonesia yang melaksanakan pemimpin mediasi ini adalah mediator kalau di Indonesia. で、日本の調停はですね、調停裁判官1人と調停員2人が合わせて3人が協力して行います。 Kalau di Jepang mediasi ini, COTE ini itu dilakukan oleh 3 orang yang anggotanya adalah 1 hakim dan 2 mediator selain hakim. はい。で、それから調停ができなかった場合は日本ではですね、調停に代わる決定というのは裁判をすることは裁判官が命ずることができます。 Namun demikian kalau misalnya dalam proses COTE itu tidak berhasil, maka hakimnya itu bisa mengalihkannya ke perkara litigasi. それから調停委員がですね、日本の調停員は非常勤の公務員であるということです。 Kemudian sistem mediatornya, COTE ini itu ada mediator. Itu di sana dia diperlakukan sebagai pegawai negara yang tidak tetap. そしてその時の報酬は国が支払うんですね。 Kemudian untuk honorarium itu dibayar oleh negara. で、インドネシアの場合はですね、インドネシアでメディアシをした場合は、そのメディアトルの報酬は裁判官がメディアトルであった時はいらないんですけども、裁判官がやるから。裁判官やノンハキムメディアトルの場合はですね、当事者が負担しなければいけないということがなっています。
Kalau untuk real sistem Indonesia saat ini, apabila yang menjadi mediatornya adalah hakim, maka tidak ada bayar tambahan, tidak ada biaya untuk itu. Tetapi kalau apabila yang melakukan adalah mediator non hakim, memang biayanya itu ditanggung oleh para pihak. それが、ノンハキムメディアトルが普及しない、理由の一つですね。 Mungkin ini menjadi salah satu penyebab kenapa mediator non hakim itu dalam pekerjaannya itu belum populer. インドネシアの場合も日本のように、公務員として国がちゃんと費用を払うというふうにしてくれたら普及すると思います。 Jadi apabila mungkin misalnya negara memberikan jaminan atau menanggung beban terhadap honorer radio bagi non hakim mediator, mungkin itu akan lebih populer ke depannya. Mari kita berikan aplaus sekali lagi untuk beliau. Materi yang sangat bermanfaat dan membuka wawasan sekali ya bagi kita. Kalau selama ini kita di Fakultas Hukum kita diajari tentang penyelesaian sengketa non litigasi di Indonesia seperti mediasi, arbitrase dan negosiasi. Ini kita diajari bagaimana proses ini berlangsung di Jepang dan kita diajari langsung oleh expertnya. Menurut saya ini benar-benar sebuah wawasan yang benar-benar baru dan fresh. Saya ini suka. Hai, それでは私の話をちょっと聞いてください。 Baik, terima kasih. Kalau begitu beliau, Profesor Kinabo akan membawakan paparannya. お手元に資料があるんですが、多分一部の抜けてると思いますので、できれば前を向いてください。 Sebetulnya ada materi yang dibagikan, tapi mungkin ada karena revisi-revisi mungkin ada beberapa yang belum ada yang ditambahkan. ミディエーションというものを震災の復興に使える。 Presentasi beliau adalah apakah mediasi ini bisa dimanfaatkan di daerah-daerah yang terkena bencana. Sambil nanti ada kasus-kasus real baik di Indonesia maupun di Jepang, nanti akan beliau paparkan. 僕も実は、今の草野先生と同じように15年間ぐらい裁判官をやってました。 Sebetulnya beliau juga mempunyai persamaan dengan Profesor Kusano bahwa karir beliau itu 15 tahun sebagai hakim. これちょっと2008年という今から6年ほど前の数字ですので、弁護士団の数字は今は3万人を超えていると思います。トラブルにあったらどうしますか。例えばあなたが雇ってもらったところからクビになって、そのクビになったことについて、それおかしいと思ったらどんなふうに行動しますか。 Jadi ini pertanyaan misalnya ya Mbaknya, ini misalnya suatu saat dipekerjakan oleh pemberi kerja, di pemberi kerja kemudian dipecat, padahal dirinya nggak merasa bersalah nih. Tindakan apa yang akan dilakukan? Menuntut. Mau taimas ya? Taimas. 今言ってくれたのはだから、交渉なんだけれども中立的な第三者が入ってくれるものがミディエーションと言われているものです。 Jadi sebetulnya sih negosiasi, tetapi dalam proses pelaksanaannya itu ada pihak ketiga yang sekedar ミディエーションの可能性が出てくるんです。 sehingga di sinilah yang namanya pihak ketiga masuk, kemudian modelnya itu mediasi ini lah contohnya. さあ、裁判と話し合い、皆さんはどっちを取りますか。 Hakim yang menangani itu yang ikut masuk ke musyawarah gitu. Kira-kira pendapatnya gimana? Hakim yang akan memutuskan, dia juga orang yang ikut serta dalam musyawarah. Gimana pendapatnya Mas? Jadi lebih nggak kaku gitu. Maka mau ngano yamara kaku yuti kurilu jaskane, yuti kurilu jaskane. Kemudian setelah ada kerusakan, persoalan fraud apa yang kira-kira muncul setelah itu? Masuk utak. Jadi memang pada waktu itu sangat parah di Tokyo sampai ibaratnya di Batam. 土地を貸してる、建物を貸してる人との間にトラブルが起こるっていうのは分かりますか。 Jadi dari situ kita bisa membayangkan orang-orang yang si penyewa rumah, penyewa tanah, ya akan timbul persoalan dengan yang menyewakan. 離婚であるとか、子供の養育であるとかということをめぐって話し合いの手続きが非常にたくさん使われています。 Saya Barbara Bonute, di sini saya in charge untuk hak kekayaan intelektual maupun daripada bayar mereka bayar saya.
Banyak bahasa apa lagi selain itu? Bagus. Untung di Indonesia nggak ada ninja. Kalau ada ninja habis semua. Itu bisa aja. Tapi kalau seru banget. Oke, sekarang kita tanya ke yang senior nih. Harusnya beliau yang di depan saya. Pak, kalau dari segi legal fee, lebih mahal yang mana Pak? Mediation, court, atau arbitration? Kalau lebih mahal. Lebih mahal. Lebih mahal legal fee untuk berapa? Kekuatan eksternal. Jadi nggak bisa. Bisa. Good. Tadi siapa? Jawabannya bisa mengikat karena yang dibutuhkan di situ kan bukan mediatornya, tapi tujuannya untuk mediasi itu. Oke. Menurut saya begini, kalau mediasi itu sebenarnya di Indonesia itu sudah ada sejak zaman dulu. Itu melalui musyawarah mufakat, itu sudah ada sebenarnya di setiap tradisi-tradisi di daerah-daerah. Contohnya di Kalimantan Tengah itu kalau nggak salah yang jadi seorang mediator itu adalah damang. Nah, jadi menurut saya yang namanya mediasi ini memang mengikat kedua belah pihak. Hanya saja untuk mendaftarkan ke pengadilan sesuai dengan Perma nomor 1 itu kan mediasi di luar pengadilan. Kalau Undang-Undang 30 itu harus didaftarkan ke pengadilan. Nah, itu yang mengatur adalah Perma nomor 1 itu dengan mediator bersertifikat. Jadi hanya mediator bersertifikat yang bisa mendaftarkan ke pengadilan apabila ada mediasi di luar pengadilan. Itu seperti itu ya. Jadi bisa apa nggak mengikat nggak? Mengikat, dan tapi kalau mau didaftarkan ke pengadilan itu harus dengan mediator bersertifikat. Ini sudah terlalu detik ya. Jadi barangkali hanya 1 atau 2 pertanyaan, selebihnya kalau memang ada pertanyaan yang sifatnya ingin ditanyakan lebih lanjut atau detail bisa menghubungi masing-masing email tadi kan sudah ada ya. Nah, barangkali itu. Nama saya Ningsi dari Fakultas Hukum 2013. Yang saya mau tanyakan kepada para pembicara, yang pertama kesulitan yang mungkin dalam penerapan sistem mediasi itu sendiri kesulitannya. Terus yang kedua untuk para pembicara dari Jepang, bagaimana cara dalam pendekatan dalam mediasi di Jepang saja. Terima kasih. Pertanyaan saya, apakah di Jepang menganut sistem itu dan apa namanya? Terima kasih. Memakai gacho teknikal semester GCした時にそれを実行した時の難しさどこにありますか？